Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita mulai bertemu kembali untuk pembelajaran tahun 2020-2021 dan dalam kondisi yang berbeda, yaitu kita akan belajar di kelas 12 akuntansi 1 ya. Akuntansi 1 dalam pelajaran perusahaan manufaktur, akuntansi perusahaan manufaktur ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin dalam bentuk teks ya, itu untuk Office Word dan PowerPoint ya. Nah, ini kita akan lanjutkan mengulas sedikit bahwa akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan itu memang harus melakukan kegiatan akuntansi. Nah, perusahaan untuk melakukan kegiatan akuntansi itu jenis perusahaan memang ada yang pada garis besarnya itu ada 3, yaitu akuntansi perusahaan jasa, akuntansi dagang, dan akuntansi manufaktur ya. Nah, kita akan fokus pada perusahaan manufaktur ya. Apa itu perusahaan manufaktur ya? Jadi perusahaan manufaktur itu bisa dikatakan industri ya, industri. Itu banyak di sekitar kita, seperti di Jabodetabek ini kan ada perusahaan-perusahaan industri ya, yaitu perusahaan yang kegiatannya adalah mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi. Ini yang perlu diketahui. Dalam proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi, itu namanya proses produksi ya. Itu ada 3 elemen pokok yang perlu diketahui, yaitu ada elemen bahan baku ya, atau bahan dasar. Yang pertama, kedua itu ada tenaga kerja. Ya, dalam hal ini tenaga kerja langsung yang mengolah bahan mentah, bahan mentah, ya, bahan baku itu nanti diolah, diproses sehingga menjadi barang jadi atau produk jadi. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead itu yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun bahan tenaga kerja langsung. Nah, misalnya apa? Itu ada keperluan pendukung untuk kegiatan produksi. Misalnya ada pencatatan proses yang perlu dicatat di dalam proses produksi, itu kan ada yang perlu dicatat. Bahan bakunya berapa yang diperlukan, tenaga kerja yang diperlukan berapa, ini kan harus ketahuan berapa, dicatat. Nah, ini ada biaya kertas, biaya orang yang istilahnya menangani di dalam proses produksi. Nah, itu biaya tenaga kerja secara tidak langsung ya, secara tidak langsung yang mendukung kegiatan produksi, itulah tenaga kerja yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu yang menangani proses produksinya, menangani mesinnya, bagaimana mesin itu supaya tidak mati, di-maintain, nah terus mengikuti proses produksinya. Ini tenaga kerja langsung ya. Yang tidak langsung itu ya tenaga pengawas ya, pabrik gitu kan, mengawasi pabrik, itu kayak satpam dan sebagainya ya, itu tidak langsung, secara tidak langsung menangani proses produksi ya. Berikutnya untuk yang biaya overhead pabrik itu kan ada mesin, ada peralatan pendukung ya, ada mesin, ada gedung ya, gedung yang tempat untuk produksi itu kan perlu adanya penyusutan. Nah, makanya biaya, nanti ada biaya penyusutan gedung pabrik ya. Terus
biaya penyusutan mesin. Mesin itu kan semakin lama semakin aus. Nah, ini kan ada penyusutannya, namanya itu biaya penyusutan. Nah, ini masuk overhead pabrik. Nah, itu kan untuk kelancaran produksi itu perlu adanya pendukung, yaitu ada pabrik. Nah, pabrik itu perlu penyusutan, terus ada mesin untuk produksi, terus pendukung. Nah, orang yang melakukan kegiatan di produksi kan perlu itu ada peralatannya, tempat untuk duduk, untuk menulis itu akan ada meja, ada kursi dan sebagainya. Nah, ini ada peralatannya, perlu dilakukan penyusutan sehingga itu akan memunculkan biaya ya, beban biaya. Nah, baik. Inilah merupakan perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproses dari bahan baku, bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, jadi yang nantinya mau dijual itu melalui proses dulu. Berbeda perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu adalah aktivitasnya menjual barang tanpa melakukan perubahan bentuk. Misalnya beli mobil, dijual mobil, beli roti, ya istilahnya beli roti, dijual roti. Nah, tapi kalau yang manufaktur adalah merubah, berarti kan beli katakan kayu, beli papan, nah, dibikin furnitur, mebel, nah, kursi, ya kan? Ini kan beda, jadi merubah bentuk ya, jadinya dari kayu, kayu dibikin kursi itu kan ada harus diserut, harus mungkin dipaku, mungkin harus dibor. Nah, dengan alat-alatnya itu kan perlu untuk memproses sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan pesanan. Nah, nanti akan dibicarakan itu ada biaya atau metode proses produksi, itu metode pesanan, ada metode proses. Ya, baik. Nah, berikutnya di dalam perusahaan manufaktur itu ada ini karakteristik. Ya, karakteristik. Jadi kalau aktivitas rutin perusahaan manufaktur ya, ini tadi sudah dijelaskan, itu kegiatan mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang bisa setengah jadi atau barang jadi. Nah, barang setengah jadi bisa. Jadi membuat produk itu untuk yang mau mengelola istilahnya pembuatan, katakan baju, pembuatan garment ya. Garment itu kan perusahaan yang membuat atau membuat baju, kaos dan sebagainya. Bahannya apa? Bahannya tekstil. Ya kan, tekstil. Nah, tekstil itu kan juga diproses oleh perusahaan yang membuat pabrik tekstil. Ya, pabrik tekstil. Pabrik tekstil itu bahan bakunya apa? Ya, kapas. Ya kan? Nah, terus dibuat sehingga menghasilkan tekstil. Nah, ini kan bagi perusahaan garment itu merupakan bahan baku, ya kan? Nah, dari perusahaan tekstil, bahan untuk membuat baju berarti kan merupakan ini bahan setengah jadi bagi perusahaan tekstil, pembuat baju, ya kan? Nah, ini jadi memang itu di dalam kegiatan bisnis itu saling kait-mengkait, ya kan? Baik, intinya perusahaan manufaktur itu memproses, ya kan, melakukan kegiatan produksi, mengolah bahan baku, bahan mentah menjadi barang jadi, bisa menjadi barang setengah jadi. Oke. Jadi karakteristik ya. Karakteristik khusus perusahaan manufaktur itu ada beberapa
poin ya. Yang pertama itu proses pengolahan produk. Ya jelas kalau namanya perusahaan manufaktur itu kan industri ya gitu kan, mengolah produk yang akan dihasilkan itu kan perlu diolah, diproses. Berproses sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pabrik atau pengusaha yang mengelola atau mengolah produk tersebut ya. Nah, berikutnya dalam mengolah produk tadi, barang tadi ya, itu perlu adanya sarana prasarana, ada mesin, ya kan? Ada mesin. Mesin itu bisa apa? Mesin yang berskala besar, mesin yang sederhana, ya kan? Yang sedang dan sebagainya. Nah, perusahaan mobil, perusahaan roti, ya itu kan beda anunya. Kalau perusahaan mobil, perusahaan elektronik itu memerlukan teknologi yang canggih. Ya, perusahaan roti itu ya sederhana, tetapi juga ada yang menggunakan teknologi tinggi juga, ya kan? Nah, ini makanya perlu ada sarana prasarana, yaitu mesti menggunakan alatnya itu mesin. Berikutnya ada biaya produksi. Namanya mengolah itu perlu adanya biaya produksi. Biaya produksinya apa? Yaitu biaya produksinya itu ada bahan mentah harus beli. Bahan mentah harus dibeli. Terus tenaga kerja langsung harus dibayar. Tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi harus dibayar. Makanya ada biaya tenaga kerja. Nah, tadi biaya bahan baku, sekarang ada biaya tenaga kerja. Berikutnya overhead. Yang tadi ada pengawas. Nah, perlu digaji. Nah, itu makanya perlu biaya. Biaya masuk, biaya overhead karena itu perlu membayar honor. Katakan ada office boy-nya yang melayani, membersihkan kantor dan sebagainya. Terus tadi ada biaya penyusutan. Nah, ini kan perlu biaya, makanya harus dipersiapkan, direncanakan dan sebagainya. Berikutnya adalah adanya kegiatan pemasaran atau penjualan itu. Itu pasti namanya di usaha bisnis itu ada kegiatan pemasaran, penjualan. Setelah barang jadi, ini kita harus pasarkan kemana? Ya bisa ke distributor. Biasanya kalau pabrik itu tidak melayani retail, tidak melayani pembelian secara ketengan atau ya. Nah, jadi menjualnya tidak satuan, tapi dalam bentuk besar. Jadi jumlah kapasitasnya dalam jumlah yang besar. Makanya ada distributor, ada agen. Nah, ini ada mekanismenya sendiri di dalam pemasaran atau penjualan. Nah, kalau ingin menjual suatu produk di perusahaan industri, tentunya ada aturan mainnya, ya. Nah, itu yang penting untuk mengawali kegiatan belajar untuk memahami perusahaan manufaktur. Nah, nanti akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, saya kira sementara itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.